Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa. Ya, saya tidak tahu akan menjadi singkat atau tidak saham-saham yang hasil screening di Extreme Fear. Jadi kemarin ada yang bertanya di grup alumni workshop ya. Jadi teman-teman yang ikut workshop trading as business ini masuk ke dalam grup alumni. Nah, di sana kan banyak diskusi juga di luar grup pengguna bot, karena kalau di dalam grup alumni ini mereka orang-orang yang sudah ilmunya sama. Jadi kalau berdiskusi tidak ngalur ngidul kemana-mana, tidak ngambang lah ya. Karena semua orang sudah tahu bahwa trading as a business itu harus seperti apa, analisanya seperti apa, money manajemennya seperti apa. Kemarin ada diskusi. Nah, diskusi ini karena hanya di dalam internal, coba saya angkat, kebetulan saya lihat, wah ini bagus juga nih dibuat tutorial ya. Jadi supaya next time kalau ada yang bertanya seperti itu, tahu solusinya, stepnya harus bagaimana. Oke, kita akan menggunakan screening yang ada di Elquan Bot, yaitu Extreme Fear. Jadi filosofinya diambil, nanti saya jelaskan lebih detail, diambil oleh Warren Buffett ya. Jadi tapi Warren Buffettnya real, yang bukan Warren Buffett Indonesia, pemilik belasan juta saham BBCA ya. Ini benar-benar beliau yang memberikan quote seperti ini. Baik, kita mulai saja. Untuk penutupan tanggal 14 Agustus, nanti kita Hari Raya Kemerdekaan tanggal 17, tanggal 18 baru buka ya. Oke, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, karena saya buat video ini juga tertrigger dari diskusi yang ada di grup alumni. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa join ke grup tersebut. Uh, Lalu buy on weakness itu adalah metodologi yang digunakan untuk screening saham extreme fear. Ini adalah strategi kontrarian ya Bapak Ibu. Dia merupakan minor strategi. Kadang-kadang saya masuk menunggu the best time for buying. Kadang-kadang saya masuk karena ada ledakan volume. Kadang-kadang saya analisa saham dan masuk karena ada sahamnya pullback. Kadang-kadang saya masuk karena ada sahamnya alert. Ya macam-macam lah. Namanya businessman ya, trading as a business. Jadi potensi bisnis, kalau ada pun potensinya, kita hitung risknya, rewardnya, lalu kita atur money manajemennya, kita berani ambil opportunity tersebut. Itulah ya. Jadi semua itu dikalkulasi. Jadi semua sudah dibahas dalam workshop trading as business ya. Jadi kadang-kadang orang bertanya kepada Bapak, nggak konsisten ini Pak stylenya. Bukan nggak konsisten, kita ini businessman ya. Trading as a business itu opportunity itu kan datang dari mana saja. Jadi jangan terlalu mania juga terhadap satu sistem. Yang penting kan profit ya, risknya kecil, rewardnya positif gitu. Sekali lagi, satu lagi disclaimer adalah trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing Bapak Ibu ya. Nanti saya mungkin tidak sampai membuatkan detail trading plan-nya, tapi saya akan sampai how to entry, money manajemennya terserah. Cuman kalau kalau biasanya kontrarian itu maksimum itu adalah 50%. Maksimum itu 50% ya. Jadi money manajemennya nanti Bapak Ibu saya tidak akan berikan tutorialnya karena waktunya terbatas, adalah 50%. Ini kenapa ya? Ya, 50% ya. Jadi misalnya biasa masuk 10 juta satu saham, karena dia masih di kontrarian, masuknya maksimum 5 juta. Kalau mau spare lagi 2.500.000 ya, 25% dari cash yang dialokasikan. Nah, ini sudah saya jelaskan, nggak perlu saya jelasin banyak di sini. Kalau Bapak Ibu nanti berminat, tunggu aja jadwal trading as a business untuk workshop. Oke, kita akan menggunakan Telegram bot screeningnya, Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu join Telegram channelnya di sini, Telegram channel. Kalau untuk pengguna bot ada juga di situ. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menggunakan bot ini, nanti dia akan join juga. Tapi untuk yang saya sampaikan diskusi saham ini ada di grup alumni. Jadi dia kalau alumni workshop langsung otomatis di-invite ke sana. Oke. Nah, ini diskusinya. Jadi ada, namanya, mohon maaf, ini
belum saya hapus. Jadi ada pendapatnya mengatakan sahamnya adalah Hill ya. Terus dia tunjukkan ini nanti kita bahas. Daily-nya sudah ada bullish sign. Ini bullish sign sinyalnya stopping volume ya. Ya ini kalau dianalisa dulu wyckoff-nya nanti. Lalu ini ada diskusi panjang ya, ada stop loss 6. Jadi nanti stop loss-nya juga beda-beda, tapi saya akan kasih pandangan yang lebih konservatif ya. Agak konservatif, tapi jaga atas jaga bawah, mudah-mudahan pasti dapat ya. Karena ada plan A. Jadi nanti kalau Bapak memang agak dilema juga saya ya, kalau Bapak Ibu nonton video ini dan belum ikut workshop trading as business ya. Jadi nanti ada namanya dalam workshop trading as business kita buat ada namanya plan A, plan B, plan C. Nah, kalau udah ikut workshop trading ke bisnis, maka sudah saya jelaskan itu plannya sudah ada banyak ya. Lalu bagi yang sudah ikut workshop volume price analysis dan wyckoff, nanti kita bisa lihat juga ada plan B ketika dia menjadi spring. Nah, itu nanti saya jelaskan sedikit saja. Kalau Bapak Ibu belum dapat ilmunya, bisa baca buku dulu ya. Jadi inilah diskusi. Dan saya kasih pendapat ya sah-sah saja. Cuman mungkin saya kasih sharing detail ya supaya lebih confident kalau mau masuk ke Hill ini. Resiko nanti kita batasi. Oke, saya ambil dia konservatif sebagai plan A, nanti plan B berubah lagi plannya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Kita akan menggunakan smart contrarian mentality ya. Jadi filosofinya itu Bapak Ibu, jadilah fear ketika orang lain greedy dan kita menjadi greedy kalau orang lain fear. Seperti kemarin, orang-orang saya lihat di sosial media begitu menjelang pidato Presiden Prabowo tanggal 14 Agustus itu menjadi fear ya. Nah, disitulah saya greedy. Saya masukin ke grup diskusi, discussion Telegram channel itu saya buy on weakness ya. Alhamdulillah dapat barang diskon. Lalu itu dia. Cuman kita harus smart karena kita harus mencari ada nggak demand zone di bawahnya. Kalau tidak ada, itu sama dengan menangkap pisau jatuh. Tapi kalau ada demand zone dan Bapak Ibu sudah dijelasin di kelas bahwa kalau ada demandnya kita bisa hitung ya, terserah nanti stylenya mau agresif mau konservatif bebas, tapi yang pasti harus ada demand zone-nya. Oke? Nanti kita akan singgung sedikit. Nah, step by step-nya bahwa pertama kita akan screening. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke Telegram GoBot DL Kwan, linknya ada di deskripsi video. Lalu kita screening Extreme Fear. Karena bisa saja kebetulan saja hari ini saya buat tutorialnya. Tapi kan mungkin besok, lusa, hari Selasa, minggu depan ada opportunity serupa. Tapi saya tidak buatkan tutorialnya. Masa Bapak Ibu tidak mengambil kesempatan itu? Yang penting ilmunya. Karena ini merupakan tutorial ya. Merupakan tutorial. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ilmunya ya. Pokoknya di screening aja saham-saham di sini. Lalu cek speedometernya. Benar nggak dia berada di extreme? Lalu kalau mau rotasi sahamnya juga boleh. Dan seperti biasa lah ya, volume price-nya untuk menganalisa wyckoff-nya. Oke, lalu cek demand zone-nya pakai chart VBP. Untuk mengetahui apa? Supaya kita trading selalu tahu posisi stop loss. Kalau dalam trading as business itu kan kita tidak boleh membeli saham kalau posisi stop loss tidak kelihatan. Sama juga berlaku di kontrarian seperti ini, extreme fear begini. Jadi kalau kelihatan, terserah nanti mau kelihatannya agresif atau konservatif. Oke? Nah, inilah kita menggunakan kontrarian. Apa maksudnya? Justru kita mendoakan dia turun. Tapi kalau ternyata besok naik, apa? Kita jaga atas. Jelas ya? Jadi kalau ada pertanyaan silakan aja di channel YouTube. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak, ya gimana? Kalau enggak bisa saya jawab. Oke, itu filosofinya. Dan kuncinya adalah gunakan manajemen yang baik. Jadi biasanya kalau memang dia masih terjadi extreme fear di fase A maksimum 50%. Tapi ternyata kalau dia di fase C, ya bolehlah 100%. Ya, karena nanti atau 50% lah ya. Biasanya malah kalau di fase A wyckoff itu saya cuma 10% masukin titip sendal. Tapi kalau dari fase C dia 50%, nanti pindah ke fase D maka saya akan tambah. Begitu dia. Ya, yang penting stop loss-nya kelihatan. Jangan pernah trading tanpa stop loss ya. Jangan seyakin-yakinnya kita sama suatu saham, jangan pernah mimpi menjadi naga.
ya, karena risk dan money management itulah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kalau kita cuman debu-debu di pasar saham ini. Karena market pasar saham itu bukan punya nenek kita juga. Ya, kita nggak bisa sembarangan, kita harus selamatin dana kita ya. Usahakan jangan pernah nyangkut. Satu-satunya caranya tidak nyangkut adalah selalu pasang stop loss berlapis. Tapi sayangnya di video ini saya tidak buat tutorial bagaimana cara memasang stop loss. Bapak Ibu terserah aja masing-masing ya. Nonton tutorial lainnya. Nanti saya masukkan juga di deskripsi ini tutorial untuk memasang stop loss di tempat lain ya. Oke, nampaknya tidak bisa uh, analisa singkat ini ya. Sekarang kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Kita akan melakukan screening dengan perintah SCR. Di sini Bapak Ibu lihat, di sini ada SCR Extreme ya. SCR Extreme untuk mencari saham-saham yang Extreme Fear dan Extreme Greed di daily. Ya kan Bapak Ibu, kalau mau lihat tutorialnya Bapak Ibu ketik /tutorial. Nah, di sini ada apa sih maksud dari screening Extreme Fear? Ditonton dulu ya. Jadi filosofinya ada di sana. Oke, perintahnya adalah SCR Extreme. Berarti dia pakai daily ya. Dia men-screening saham-saham yang ada di speedometer, Extreme Fear dan Extreme Greed. Di sini ada namanya yang didiskusi tadi adalah Hill, Extreme Fear ya. Jadi untuk tanggal 14 ya Bapak Ibu, tanggal 14. Jadi kita cek dulu apakah benar dia Extreme Fear dengan perintah Speedo Hill. Oke, daily-nya ya tanggal 14 dia sudah Extreme Fear, terlalu fear. Oke. Jadi ini orang-orang terlalu panik. Tanggal 14. Oke, faktanya segitu tanggal 14. Sekarang kita ya boleh mau dilihat weekly-nya karena hari Jumat Speedo Hill. Siapa tahu juga weekly-nya ekstrim. Oh ya, ini daily dan weekly-nya ekstrim ya. Bisa jadi lama. Oke. Karena dia mainnya di weekly, Bapak Ibu harus lihat akan panjang dia. Oke, akan panjang. Lalu kita harus benar-benar mencari demand zone di bawah yang tebal. Mudah-mudahan itu menjadi kuat. Kalau ada tebal, weekly-nya, kalaupun dia turun, itu mengabsorb kepanikan atau fear dalam weekly. Oke, jadi dua-dua ini ya Bapak Ibu, biasanya dia butuh, saya nggak tahu sudah berapa lama weekly-nya ini Extreme Fear, biasanya dia butuh 3 atau 4 candle di weekly ya. Tapi kita ambil opportunity ini asal di bawahnya kelihatan ada demand zone. Oke. Baru kita lihat dulu VPA, kita analisa dulu ya. Dari time frame besar, VPA weekly Hill. Kita lihat struktur besarnya. Jangan weekly lah. VPA monthly Hill. Oke, pakai monthly langsung lah ya Bapak Ibu supaya kelihatan. Oke. Jadi struktur Wyckoff-nya sudah mau selesai. Satu siklus. Dari apa yang disebut satu siklus selesai? Satu siklus adalah sudah selesai akumulasi, ada springnya, ya, ada springnya di monthly, baru dia naik, marking up, ya, buying climax ini adalah fase. Jadi jelas sekali ya, ini akumulasi. Bayangkan ini akumulasi terjadi di weekly, berarti dia tidak terulang 2 kali nih ya. Baru naik ke atas, dia markup. Di sini ada buying climax ya, buying climax, authorized secondary test. Di sini adalah fase distribusi, adalah struktur distribusi. Ini adalah utat. Ya. Ya udahlah. Ini utat lah ya. Maka dia termasuk markdown. Sekali tulisannya di sini susah. Oke. Nah, dia biasanya akan kembali siklus, kan selesai nih ya, akumulasi marking up di sini, maka akan balik ke accumulation. Berarti kan panjang nih masih ya. Ini ada berapa bulan dia masalah akumulasi. Ya, panjang. Di monthly-nya bisa ke sana mungkin sampai tahun depan. Mungkin. Atau kapanlah yang nggak tahu. Karena hanya Tuhan dan bandarnya yang tahu pastinya dia akan kemana. Tapi dari struktur
Jelas wyckoff nya seperti ini. Sekarang kita harus, kalau ini mau naik, ya, harus ada demand yang menahan supply. Nah, kenapa sekarang belum bisa dipakai monthly-nya? Karena masih tengah bulannya, belum bisa dipakai volumenya. Sekarang kita turun, kita lihat dulu ada nggak demand zone di bawahnya dengan perintah VBP Hill. Kalau ini nggak ada, jangan. Kalau ini ada, kita perjelas. Oke, ada ya sebenarnya ya. Di mana ini? Ya, ini demand zone-nya. Nah, ini kita tarik ke sana. Dia close hari ini dari 690. Mudah-mudahan pas di 690 akan menjadi demand zone ya. Kalau enggak, ya dia akan turun ke bawah. Ya, kita tahu nanti kita tarik garis di sini, stop loss di bawah swing low ini. Tarik ke sana. Oke, ini yang terjadi di tahun 2000, kita ulang siklusnya 5 tahun ya. Jadi ini kebetulan siklusnya 5 tahun ini. Oke, kita ketemu ada demand zone di situ. Rally base rally. Oke, ini dibahas di kesetimbangan supply and demand di workshop volume price analysis. Silakan dibuka-buka lagi bukunya. Sekarang kita lihat weekly VPA weekly hill. Nggak kelihatan di ujungnya ya. Jadi kita tahu ini utat tadi. Ini ada PS ya. Ini ada PS. PS. Sekarang dia menuju selling climax. SC. Ya, ini PS ya, menjadi PS. SC, volumenya meningkat, ya ini yang meningkat, ya oke lah. Kita sebut dengan SC lah. Sementara ini, kalau jebol lagi namanya jadi ini PS, ini SC. Udah? Kalau bingung, buka buku Wyckoff. Ya, kenapa tadi saya nggak sharing ilmu Wyckoff ya? Ya, maaf lah. Maaf. Karena niatnya analisa yang tidak singkat, kalau bisa singkat, ternyata nggak bisa. Oke, kita lihat VBP Weekly Hill. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki nanti ikut workshop trading as business dan Wyckoff method. Oke, jadi di sini kita ada supply zone di sini 1300 atau ini yang menjadi target nanti nggak tahu berapa ini. Jadi itu bisa menjadi target atau kalau mainnya adalah agresif, targetnya yang in swing low ini. Ya, di 900 ini lumayan nih ya. Dari sini aja targetnya kita hitung. Kalau mau tinggi mungkin dia sampai 1240-an. Jadi kelihatan di sini karena di atasnya supply, di sini juga ada. Ya, ini support become resistant ya. Oke, semua itu sudah pernah saya ajarkan di kelas. Lalu kita cek dengan VPA Hill. Kita turun. Kita baca dulu. Oke, kita baca ya. Jadi tadi kalau mau target agresif, kalau agresif targetnya di sini. Kalau mau konservatif targetnya di sini ya. Kalau agresif nanti stop loss-nya di sini. Konservatif nanti di bawah, kita lihat yang sebelah sananya. Jadi beda-beda. Untuk kepentingan sekali ini saya ambil yang konservatif. Tapi kita lihat nggak kelihatan nih sebelah sananya. Nggak apa-apa, kita baca dulu. Ini adalah selling climax tadi. Oke. Authorization secondary test. Maka akan ada fase B. Oke, Pak, ini apakah spring? Tidak. Apakah ini spring? Nggak tahu. Kalau dia turun ke bawah, dia tidak spring. Tapi kalau dia masuk lagi ke atas, dia menjadi Oke, kita baca sinyalnya adalah effort to move down, bull sign. Volumenya di bawah rata-rata. Ya, spreadnya dia rata-rata, agak anomali nih. Ini mampet dia ya, mampet. Dia ada sinyal namanya stopping volume. Sinyalnya adalah sinyal VPA namanya stopping volume. Dia biasanya masuk berkali-kali cucuk-cucuk bawah gitu ya. Nanti menjadi spring, mudah-mudahan nggak tahu di weekly-nya menjadi spring atau enggak. Oke. Tapi kalau di daily-nya bisa jadi spring. Ini kita tarik garis ke sana. Ya, ini tergantung. Satu hari bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari baru masuk lagi, tergantung masuknya ini bagaimana. Kan kita tidak tahu. Maka stop loss bisa di bawah sini atau di bawahnya nanti ya, tergantung lah. Kalau dia masih cucuk-cucuk ke bawah ya kena stop loss kita. Kalau agresif stop loss di sini, TP di sini, maka reward-nya dapat. Tapi konservatif stop loss nanti kita cari targetnya 1255 mungkin ya di sini atas ini. Ini 1255. Oke, jelas ya?
Atau kita lihat pakai VBP. VBP here. Ya, ini ada supply and demand yang dijebol dulu. Target ini sebenarnya ya, 12 berapa nih? 1255 juga boleh lah. 1255, 1250. Ini targetnya ya. Karena di atas itu supply. Jangan di atas susah nih ya. Walaupun sini nanti ada drop, base drop, ini adalah supply. Ini biasanya nanti dites untuk tertahan ya. Tapi untuk buat trading plan konservatif di sini saja. Kalau mau di sini nanti hitung sendiri nanti ya. Bebas lah, di sini juga boleh lah, di mana hitung sendiri. Oke, sudah ya. Sekarang kita mau melihat apakah di bawah ini ada demand zone. Terpaksa kita menggunakan trading view supaya bisa di zoom up, zoom out. Oke, Bapak Ibu, kita akan mengetes di bawah itu, di sebelah sana ada nggak demand zone-nya. Nanti kita cari lah ya. Sekarang kita pakai trading view. Kita ganti sahamnya adalah HIL, Medica Loka Hermina. Oke, kita ganti ke chart monthly ya. Kita ganti chart monthly. Oke, chart monthly tadi, sekarang kita ambil dari sini. Kita cari candlenya. Ya. Jadi di sini ada springnya di weekly, atas bawah. Nah, kita ambil aja titik di bawah ini, candle ini berapa ini ya? Nah, di sini adalah kita tarik bawah, kita akan angka bulat. Kalau lihat angkanya di atas ini agak-agak benar tuh 628. Harusnya ini kan nggak segitu ya. Kita tarik aja di sini berapa? Low 582. Ini 582 low-nya ya, 582 tuh berapa tuh? Nggak ada 582. Ya, kita ambil aja 582, kita bulatin menjadi, kalau ini Bapak Ibu cek di atas ini ya, adalah 582. Nggak ada 582 ya bulatannya. Kacau ini, 580 lah ya. Nah, 580 itu adalah batas bawah ya. Bulatin lagi 580. Harus 580. Oke. Lalu atasnya kita ambil yang ini. Ya, dia bolak-balik kita ambil atasnya segitu. Garis berapa nih? High 690 ya. Harus bulat, nggak bisa nggak bulat. 690. Oke. Maka zona ini adalah zona demand zone. Ya, kita tarik garis di sini. Kita geser ke sana. Oh, pas ya. Nah, ini adalah zona demand zone kita. Oke, jadi kita berharap nanti dia turun. Ini zona kita buy, stop lossnya di bawah sini. Berarti stop loss 570 ya di bawah ini. Kalau untuk konservatif. Konservatif stop profit taking ambil ini boleh, candle merah ini boleh ya, sell mother candle. Ya, jadi kita ketemu sudah namanya demand zone. Kalau tidak ada demand zone, jangan menangkap pisau jatuh. Jelas ya? Ini ada di sini, datangnya dari sebelah sana, oke? Lalu entry-nya di mana? Entry-nya tidak bisa di weekly, kita harus entry di daily. Gitu. Ya bisa pas gitu ya, kena ya, dia kena mantul gitu, pas gitu. Oke, sekarang entry-nya bagaimana? Profit taking kita ada di sini, berapa nih? 1522 ya, PP. Stop loss. Kalau dia agresif di bawah sini 680. Tapi kalau konservatif di bawah 570. Kalau agresif 680 di sini. Kalau konservatif di sini. Saya ambil tutorial ini untuk konservatif. Kenapa? Kita pakai plan A dulu. Nanti plan B-nya kita ubah kalau dia berubah jadi spring. Ya, ini adalah stop loss-nya. Entry-nya dulu nanti. Entry-nya satu tick di atasnya adalah 725. 725. Ini entry. Oke, pas entry. Stop loss-nya di bawah.
profit taking di sini. Nah, oke kan? Dimensionnya jauh pula. Di sini lah tulis dimension. Oke. Jadi, Pak, ini agresif. Konservatif. Kalau agresif, TP-nya di sini. TP di sini, stop loss di sini. Ya kan banyak skenario, ya tergantung lah style. Tapi saya kan kalau bikin tutorial lengkap ya nggak mungkin lah ya. Oke. Nah, ini tinggal dihitung nih risiko rosinya berapa. Pakai ini, nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Pasti lebih dari 2. Ya, ini tinggal tarik aja lah. Kasar ya, kasar. Kalau kasar, secara sekilas, kalau saya konservatif, 3,47 ya. Kira-kira, nanti Bapak Ibu detailkan lagi. Entry jaga atas, jaga bawah. Oke? Nah, itulah dia cara membuat trading plan-nya. Beli di mana? Terus bagaimana detailnya Pak? Jaga atas, jaga bawah. Saya tambahkan satu slide. Sebentar. Oke, kita tambahkan satu slide ya. Nah, ini how to entry ya. Tadi 3,42 ya. Kita ambil konservatif. Kalau agresif, stop loss-nya di bawah 690. Berarti stop loss kalau agresif 690. Kurang 2 tick berarti 680 ya. Kalau untuk konservatif. Kok begini ya? Oh, salah penanya. Ya. Konservatif, stop loss sama dengan 680. TP-nya di sini nih berapa nih? 920 atau berapa? 920. Inilah kalian hitung sendiri ya. Nanti hitung lihat. Di sini stop loss kalau dia ini agresif. Kalau konservatif di bawah sini sesuai dengan ini ya. Oke. Jadi kalau agresif, TP-nya dekat, stop loss-nya juga rapat. Nggak usah saya jelasin lagi lah itu kalau udah ikut workshop. Oke, bagaimana cara entry-nya? Kita ambil yang konservatif. Kalau dia break 1725, kita jaga atas. Pasti dapat nih. Pasti dapat. Cuman masalahnya nggak tahu apakah besok, lusa, minggu depan, tahun depan, nggak tahu. Lalu kalau dia turun ke 690, kita dapat juga kalau. Nah, kalau ini ya. Kalau dia nggak turun langsung naik, ya kita nanti bikin plan B. Nah, kalau dia turun ke 650, beli 610, beli 680 batas 680. 580, maaf. Nah, kalau 580 kita beli. Manajemen bagaimana? Terserah. Misalnya ini beli 5 lot, ini beli 10 lot, ini beli 15 lot, ini beli 20 lot, ini beli 25 lot, terserah lah ya. Ini kalau dia turun ke bawah lagi, stop loss 570, berlapis juga. Jadi ke atas dapat, ke bawah dapat. Atau Pak, saya mau pindahin di atasnya satu tick di atas candle ini bebas ya. Ini plan A. Kalau ternyata dia naik dan ternyata dia spring, ya ini plan A. Kita pindah ke plan B. Bikin lagi segitiga di atasnya kalau dia sudah masuk. Saya sudah kasih contoh waktu di kelas trading bisnis ya. Kalau dia spring, workshop level advance, kita begitu spring, kita pindahin segitiganya ke atas. Oke? Nah, itulah dia Bapak dan Ibu untuk strategi. Jadi kalau dia turun ke bawah kita dapat, kalau dia naik ke atas kita dapat, dan kita langsung ubah menjadi plan B. Dapat. Mudah-mudahan kalau dia jadi spring, kan ya ini kan fase A, ini fase B. Kalau ini spring dia naik ke atas, spring, maka dia pindah langsung ke fase D. Nah, kita bisa full power di situ. Full power ya. Ya, nanti di sini fase D, baru fase E. Karena di bawahnya ada dimension ini. Kalau dia masuk ke bawah, mungkin dia mainnya di weekly. Karena tadi extreme fear-nya ada di weekly ya. Jadi risknya terukur. Mau ini 1 lot, ini 2 lot, ini 4 lot, ini 8 lot, ini 16 lot, terserah. Money management tergantung duit masing-masing. Baik Bapak Ibu, sudah saya rasa cukup itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah ada ilmunya bisa paham. Kalau yang belum, nanti silakan belajar lagi.
Kalau ada opportunity slot atau kesempatan trading as bisnis, silahkan diikuti supaya jelas strategi-strategi dalam trading as bisnis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini, share and like, informasikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.